Banyak orang menganggap bahwa bermain game selalu memberikan dampak negatif bagi anak. Namun, benarkah semua game selalu berdampak buruk? Untuk memahaminya, kita dapat melihat dari sudut pandang psikologi kognitif. Psikologi kognitif membantu kita memahami bagaimana anak belajar, berpikir, mengingat, fokus, dan menyelesaikan masalah. Dampak game pada anak tidak selalu sama. Pengaruhnya dapat berbeda tergantung pada jenis game, isi permainan, durasi bermain, dan pendampingan dari orang tua maupun guru. Dalam konteks yang tepat, game dapat membantu melatih beberapa kemampuan kognitif anak, seperti fokus, daya ingat, logika, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Namun, jika dimainkan secara berlebihan atau tanpa arahan, game juga dapat berdampak negatif. Anak bisa menjadi mudah terdistraksi, sulit mengatur waktu, kurang fokus belajar, atau terlalu terpaku pada permainan. Karena itu, tidak semua genre game bisa disamakan. Meskipun dimainkan dalam durasi yang sama, setiap genre game dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap cara anak berpikir dan belajar. Misalnya, game puzzle dapat melatih logika dan pemecahan masalah. Game edukatif dapat membantu anak memahami materi belajar. Game strategi ringan dapat melatih perencanaan, sedangkan game aksi atau kompetitif lebih banyak melatih refleks dan respon cepat. Setiap genre memiliki sisi positif dan resiko masing-masing. Game aksi bisa melatih kecepatan respon, tetapi jika terlalu dominan dapat membuat anak lebih fokus pada kemenangan daripada proses belajar. Karena itu, pemilihan genre perlu disesuaikan dengan usia dan kebutuhan anak. Untuk anak SD kelas 1-6, game yang lebih sesuai adalah game yang mendorong anak untuk berpikir aktif, mengenali pola, mengingat informasi, mengambil keputusan sederhana, dan menyelesaikan tantangan secara bertahap. Contoh game yang cocok untuk mendukung psikologi kognitif anak adalah game puzzle, game edukatif, memory game, strategi ringan, dan simulasi sederhana. Jenis game ini dapat membantu anak belajar sambil tetap merasa bermain. Game puzzle dan edukatif, misalnya, dapat membantu anak belajar mengenali pola, warna, angka, huruf, serta melatih kemampuan berpikir logis dan menyelesaikan masalah. Orang tua dan guru perlu memilih game yang sesuai dengan usia anak. Pilihlah game dengan tampilan yang aman, tujuan permainan yang jelas, tingkat kesulitan bertahap, dan tidak mengandung konten yang tidak sesuai. Selain memilih game, pendampingan juga penting. Dengan mendampingi anak, orang tua dan guru dapat membantu anak memahami isi permainan, mengarahkan cara bermain, dan menghubungkannya dengan kegiatan belajar. Waktu bermain juga perlu dibatasi. Batas waktu yang konsisten membantu anak belajar mengatur kebiasaan agar bermain game tidak mengganggu waktu belajar, istirahat, dan aktivitas lainnya. Game dapat menjadi media belajar tambahan, tetapi bukan pengganti proses belajar utama. Karena itu, kegiatan belajar tetap perlu menjadi prioritas dalam keseharian anak. Anak juga tetap membutuhkan aktivitas fisik, bermain di luar ruangan, bergerak, dan berolahraga membantu menjaga keseimbangan antara aktivitas digital dan perkembangan tubuh anak. Tidur yang cukup juga tidak kalah penting. Istirahat yang baik membantu anak lebih fokus, lebih siap belajar, dan menjaga kesehatan tubuhnya. Jadi, game tidak selalu berdampak negatif. Dengan pilihan game yang tepat, waktu bermain yang seimbang, dan pendampingan dari orang tua maupun guru, game dapat menjadi media yang mendukung perkembangan kognitif anak.